Selamat datang. Di video kali ini, saya ingin membagikan cerita horor yang bernarasumber berdasarkan cerita masyarakat atau urban legend. Cerita ini saya dengar sendiri dari sahabat saya, Arga dan Asep. Semua bermula dari eksplor di malam hari Minggu lalu yang tak ada hasil. Malam itu kami bertiga berencana eksplor ke pinggiran sebuah sungai besar di sebuah desa yang sepertinya masih belum begitu ramai teknologi. Di mana masih banyak bangunan tua dan pohon-pohon kapuk yang sangat besar. Setelah eksplor selama 1 jam, kami memutuskan untuk membakar singkong sambil bercerita tentang hal menarik yang kami temui tadi. Sebenarnya, saya melihat sosok perempuan berbaju kebaya merah. Anehnya dia gak nampak sama sekali di kamera. Dia berdiri menunduk, rambutnya sebahu, kulit putih pucat dengan kebaya merah dan kain jarik coklat. Memang dia menampakkan dirinya tidak lama, tapi saya yakin, dan saya sangat jelas melihatnya. Apa mungkin itu Rukmini, Sir? Perempuan yang meninggal belum lama ini. Kabarnya dia meninggal akibat gagal melahirkan. Yang katanya, beranak dalam kubur. Di sini Arga meyakinkan kami, kalau yang dilihat Asef itu benar-benar Rukmini. Dulu Rukmini punya suami. Hubungan mereka baik-baik aja sampai akhirnya suaminya tersandung kasus suap dana perbaikan jalan kampung ini. Itu alasan kenapa jarang sekali ada mobil masuk ke desa sini. Dan gak banyak juga masyarakat yang memiliki motor. Adapun yang punya itu motor jadul. Sejak saat itu Rukmini atau biasanya pemuda sini menggodanya dengan panggilan Neng Bini. 3 tahun lamanya Neng Bini menjanda karena memutuskan bercerai dengan Ilham suaminya. Setelah itu singkatnya saya mendengar kabar Neng Bini hamil entah dengan siapa. Entah hanya gosip atau kabar angin saja. Saat itu saya selalu memperhatikan Bini selalu memakai pakaian yang agak longgar, hingga saya tidak bisa menyimpulkan bahwa Bini benar hamil atau tidak. Entahlah. Arga yang memang sudah tahu kisah itu bercerita kembali kepada saya. Sepertinya Arga dan Asep tahu persis cerita ini. Saya tahu cerita itu. Dia meninggal dengan keadaan hamil 5 bulan. Setelah dia meninggal dia sering sekali mengganggu warga sekitar. Tepat di jalan rusak yang tadi kita lewati. Dan jalan itu yang gagal diperbaiki karena dana yang dipakai suaminya itu. Pantas saja bulu kuduk saya selalu berdiri. Dan jalan di sana benar-benar menunjukkan aura negatif yang membuat saya benar-benar takut. Apalagi di kanan kiri jalan tersebut adalah kebun bambu yang sangat rimbun. Yang Asef tahu, Neng Bini ini selalu mengganggu laki-laki yang umurnya lebih tua. Contoh pasaman yang motornya gak bisa jalan tepat di tengah jalan itu. Waktu itu pasaman mau pergi ke pasar sekitar jam 2 pagi. Menurut cerita pasaman,
Sebelum berangkat beliau sempat memeriksa motornya itu. Apakah baik-baik saja atau tidak? Di tengah perjalanan Pasaman sempat melihat sekelebatan kain merah di depannya. Namun tidak dihiraukan olehnya. Tak lama motor yang ditungganginya itu terasa berat dan sulit dikendalikan hingga akhirnya mogok. Saya tahu cerita itu. Pasaman lari nggak tahu arah tujuan. Sampai dia ketemu sama Pak Basri penjaga makam. Dan diantar pulang. Motornya lalu ditinggal dan besok pagi harinya dia ambil. Pasaman lalu bercerita tentang kejadian itu kepada anaknya Danang. Dan cerita itu dengan cepat menyebar hingga semua tahu. Sampai sekarang kalau dihitung sudah ada 5 tahun. Jalan itu nggak pernah direnovasi. Dan setiap malam nggak ada satu orang pun yang berani melintasi jalan itu setelah lepas maghrib. Saking asiknya kita bercerita, kami bertiga saling menoleh melihat satu sama lain. Karena kami menyadari wangi yang tak biasa. Entah wangi melati, entah wangi bunga kantil. Yang jelas kami sangat ketakutan karena itu. Kami langsung bubar tanpa berpikir harus merekam momen atau mengabadikan suasana mencekam itu. Karena memang percuma juga peralatan yang kami bawa pun kehabisan sumber daya. Yang tersisa hanya senter kepala yang saya pakai. Asep dan saya pun panik. Kami bertiga berinisiatif lari dari pinggiran sungai itu menuju motor yang kami bawa. Karena panik kami pun salah jalan. Seharusnya kami melewati jalan dari arah kami datang. Kepanikan kami melupakan jika jalan yang kita tempuh adalah lokasi di mana Pak Saman mengalami gangguan tersebut. Benar saja, kami bertiga kompak mencium aroma wangi yang sama seperti di pinggiran sungai tadi. Semakin dibuat panik, saya tancap gas sekencang-kencangnya. Namun apa hasilnya? Kami makin ketakutan karena Arga dan Asep menyadari kehadiran Rukmini dari pantulan kaca spion motor kami. Hingga akhirnya kami sampai di pinggiran kota. Tanpa sadar waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Sedangkan kami bertiga sempat melihat jam saat hendak pulang tadi. Meski tergesa-gesa kami sempat melihat jam waktu itu menunjukkan pukul 2.45. Sedangkan jarak dari pinggiran kota ke lokasi kami semalam hanya berkisar 1 km saja. Yang normalnya bisa kami tempuh kurang dari 1 jam dengan motor. Saya yakin alasan Neng Bini mengganggu warga adalah karena rohnya masih penasaran. Ada beberapa hal yang ganjil menurut saya. Selama 5 tahun setelah kepergian Neng Bini, tidak pernah ada yang tahu siapa yang menghamilinya. Jika memang benar gosip mengatakan dia mati, beranak dalam kubur, kenapa masih menggunakan kebaya? Dan kenapa tidak ada yang mengungkap keberadaan Rukmini?